pertama kita akan menyalin memindahkan data dari tabulasi yang sudah disiapkan, akan dipindahkan ke CSS untuk menguji data validitas. Yang pertama kita melakukan uji data validitas. Langkah pertama yang dilakukan pertama ini buka data, kemudian menyalin semua dari bagian variabel X. Kita salin saja sampai responden ke 96. Setelah kita salin, kita pindahkan ke CSS dan kita paste. Setelah di paste muncul seperti ini, kita klik variabel view pada bagian kiri bawah, mengganti nama variabelnya. Di atas pertama kita ganti x1.1.1 dan mengikut di bawahnya. Pada variabel terakhir ini merupakan total yang kita salin, kita ganti dengan nama variabelnya yakni produk. Setelah seperti ini kita pindah ke data view, kemudian muncul bagian seperti ini di bagian variabel bagian atasnya. Setelah muncul seperti ini, kita langsung saja untuk membuka analyze, kemudian kita memilih correlate, bivariate, kemudian memindahkan semua variabel tadi, kemudian dipindahkan. Setelah pindah seperti ini, kita tekan OK. Setelah itu muncul seperti ini. Begitu pula kita lanjutkan kepada variabel x2 dengan cara yang sama. Kita pindah ke untitled 1, kemudian kita control new. Setelah tampilan kosong seperti ini, kita kembali ke data tabulasi yang diberikan. Kita salin x2 nya sampai ke harga dengan cara sama seperti yang tadi. Salin sampai bawah, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke dataset CSS. Langsung kita paste, kemudian ganti namanya seperti variabel x1 tadi, x2. Setelah kita salin seperti ini, langsung saja kita klik analyze seperti tadi, correlate dan pilih bivariate. Setelah kita tekan, kita Ctrl A dan pindahkan ke bagian variabel. Setelah dipindahkan, kita klik OK. Hasilnya muncul seperti bagian variabel x1 tadi. Kemudian kita lanjut pada variabel y. Kita Ctrl new dan buka data tabulasi seperti tadi dan pilih variabel y, yakni kepuasan pelanggan. Kita salin dari responden pertama sampai responden ke 96. Kita lanjut ke variabel view dengan cara sama seperti variabel x1 dan x2 tadi. Dikarenakan kepuasan pelanggan terlalu panjang, maka kita singkat saja KSM. Setelah itu kita lanjut ke analyze, kemudian correlate, bivariate, dan pindahkan semua datanya. Setelah semua variabel sudah dipindahkan dan diuji validitas, kita akan lanjutkan untuk interpretasi bagaimana dengan hasil, apakah valid atau tidak. Kita export.
Setelah kita pindahkan data ke Excel, kita cek tadi variabel yang sudah diuji validitas. Kita akan menguji apakah valid dari nilai total yang saya pencet ini pada variabel x1.1, x1.2, dan kemudian seterusnya yang memiliki tanda koma dan di depannya diketik 0,736. Setelah saya buat interpretasinya untuk menghemat waktu, dari data pada x1 tadi, yang dimana R hitungnya 0,695 dan R tabel. R tabel ini ditemukan dari menghitung nilai R tabel, yang dimana ada 96 responden, yang dimana responden itu adalah N, kemudian 96, dan ada rumus di sini. Kita apakah menggunakan dua arah, yaitu 0,05, DF sama dengan N kurang 2, sama dengan 94A. Pada tabel A kita lihat contoh nilai R tabel di sana, kemudian muncul R tabelnya yakni 0,201. Berarti kita salin semua R tabel dan menyesuaikan sampai variabel Y di bawah ini. Setelah dinyatakan dipindahkan datanya, kita cek apakah R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Ternyata pada X1.8 R hitung di sana cuma 0,119 bahkan minus. Yang ini berarti data ini tidak valid pada variabel X1.8. Ini hasil dari interpretasi, yang dimana dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya item tersebut di atas valid. Sedangkan pada X1.8 dikatakan tidak valid karena R tabel lebih besar daripada R hitung pada hasil data yang diuji pada uji SPSS yang dipindahkan tadi. Ini pada koefisien X1.1.8. Setelah ini kami akan lanjut kepada uji reliabilitas. Baik, kita lanjut kembali di uji reliabilitas. Cara yang pertama, kita menyalin semua nilai data dari produk variabel X1. Caranya sama seperti yang pertama, kita Ctrl C kemudian dimasukkan kepada SPSS variabel pertama. Setelah kita tempel gini, kita ganti namanya seperti tadi. Dan kemudian yang terakhir kita masukkan nama dari variabel X1 tadi, yakni produk. Setelah kita pindahkan dan kita ganti nama variabelnya, kita lanjut klik analyze pada bagian atas. Setelah kita klik analyze, kita pilih scale pada bagian bawah, reliability analysis. Setelah muncul seperti ini, kita pindahkan semua variabelnya masing-masing. Kecuali total dari variabel tersebut, yakni sudah saya tandai pada bagian produk. Setelah kita pindahkan semua datanya seperti ini, kita klik. Kita langsung saja klik OK. Sini sudah muncul reliability statistic from batch alpha pada variabel X1 tadi. Kemudian kita lakukan seperti ini lagi di bagian variabel X2 dan pada bagian Y. Setelah ini kita Ctrl N untuk data yang ini, kita salin semua data dari variabel X2 sampai responden ke 96. Kita Ctrl C, kemudian kita pindah ke spesies tadi. Tentu saja kita Ctrl F atau paste, kemudian variable view, ganti namanya seperti tutorial yang pertama tadi. Pada yang terakhir kita ganti
harga atau nama dari variabel X2. Setelah itu kita lakukan langkah seperti yang tadi. Kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian kita pindahkan semua variabel kecuali total dari variabel X2. Kemudian kita klik OK, muncul data uji reliability atau reliability statistik. Kemudian kita lanjut pada variabel Y-nya, kita Ctrl N, kita lanjut salin data dan pindahkan kepuasan pelanggan atau variabel Y atau dependent. Kita salin dan kita lakukan cara yang sama dengan memindahkan datanya kepada SPSS. Kita Ctrl F, setelah itu kita klik analyze. Sebelum kita lanjut ke analyze, kita ke variabel view seperti tadi, ganti namanya. Karena tidak bisa singkat, diklik semua jadi kita singkat kepuasan pelanggan. Setelah itu kita klik data view, kembali ke analyze, scale, reliability analysis, dan pindahkan semuanya kecuali total dari kepuasan pelanggan atau variabel Y. Kita klik OK dan muncul. Setelah semua reliability atau uji reliabilitas dipindahkan ke SPSS atau outputnya, kita ekspor datanya ke Excel. Setelah itu kita skip saja sampai buka aplikasi Excelnya. Nah, kita kembali kepada aplikasi Excel untuk melihat apakah ini reliable atau reliabilitas statistik ini, kesimpulannya apakah reliable atau tidak. Yang pertama kita lihat pada variabel X, hasil dari uji reliabilitasnya 0828. Ini merupakan hasilnya. Kemudian pada X1 0,698 dan pada bagian Y 0,884. Langsung saja, ini hasil dari interpretasinya atau kesimpulannya, yakni di mana produk X1 0,098, 0,828 dan 0,884 dikatakan reliable. Karena suatu instrumen jika dikatakan handal atau reliable bisa memiliki koefisien kehandalan alpha Cronbach sebesar 0,6 atau lebih. Jadi jika nilai reliabilitas lebih tinggi dari nilai alpha, maka butir kuesioner dikatakan reliable. Adapun hasilnya seperti yang saya jelaskan pada atas ini. Setelah ini kita lanjut ke uji normalitas. Kita simpan dan lanjut ke SPSS. Ya, kita lanjut ke uji normalitas atau uji dengan Kolmogorov-Smirnov atau KS. Yang pertama kita lakukan, kita pindah ke tabulasi data untuk menyalin semua hasil atau total dari variabel X-nya dan Y-nya. Kita salin saja pada bagian produk. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan Y. Nah, setelah kita pindahkan semua data totalnya, kita ganti namanya dengan nama variabel X1 dan X2. Setelah ini kita klik data view kembali. Dikarenakan nama variabel X-nya, Y-nya tidak disetujui, kita ganti ke APSN atau singkatan dari kepuasan pelanggan. Kemudian yang pertama kita lakukan, kita klik analyze, regression, kita klik linear, pindahkan variabel X-nya ke independen dengan Y-nya ke dependent. Setelah itu kita klik statistik, bukan statistik ya guys, sorry, dan kita klik OK.
Dan di sini muncul seperti ini. Dan kita kembali pada inputnya. Ternyata di sini belum muncul variabel res. Ternyata kita keliru. Kita ulangi, kembali ke analyze, regression, dan pilih linear. Setelah kita pindahkan begini, kita ke plots. Setelah ini kita klik save, kemudian kita pada bagian residual kita centang bagian unstandardized residual. Setelah itu kita continue dan lanjutkan. Nah, hasilnya seperti ini. Muncul residual statistik, yang dimana di sini isinya ada N96 atau respondennya. Kembali ternyata di sini sudah ada variabel V1 yang keliru pada awal tadi. Kemudian setelah ini kita lanjut ke analyze descriptive statistik. Pada bagian 2, kemudian kita klik explore. Standardized kita pindahkan ke dependent list. Kemudian faktor listnya dikosongkan, kita klik plots dan kita klik normality plots with test. Kemudian kita continue dan klik OK. Kita tunggu saja hasilnya. Sini muncul test of normality descriptive. Ini dia, muncul histogram dari uji normalitas. Setelah muncul seperti ini, kita lihat outputnya. Kita perhatikan bagian tabel test of normality. Fokus pada Kolmogorov-Smirnov, yang dimana kolom signifikannya yakni 0,482, yang dimana kita memilih kriteria keputusannya nilai signifikan kesimpulan yang dinyatakan apabila hasil signifikannya lebih besar daripada nilai signifikan 0,05, berarti data yang ada pada variabelnya berdistribusi normal, yang dimana tadi hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 482, yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kita tidak sertakan interpretasi karena langsung kita jelaskan bagaimana hasilnya. Setelah itu, adapun tadi uji normalitas menggunakan histogram atau menggunakan plot, dimana di sini kita dapat lihat histogramnya. Grafik ini cuma merupakan pendukung bagi metode utamanya tadi, Kolmogorov-Smirnov. Mungkin itu saja dari uji normalitas. Cukup sekian dan terima kasih. Setelah kita selesai uji normalitas, kita lanjut pada uji multikolenialitas. Yang pertama-tama, kita memindahkan data tabulasi yang sudah disiapkan pada SPSS. Data yang disalin yakni hanya bagian atau total dari variabel-variabelnya. Variabel X pertama, ini produk, kita salin semua totalnya. Kemudian kita pindahkan pada SPSS. Setelah itu kita salin semuanya, baik variabel X2 dan Y. Setelah kita salin seperti ini, kita klik variabel Fibonacci di bawah dan ganti namanya jadi nama variabelnya. Variabel X1 produk, harga, dan kepuasan pelanggan. Kemudian kita kembali ke data view. Sini saya akan jelaskan bagaimana cara yang akan atau langkah-langkah yang digunakan pada SPSS. Yang pertama, kita klik analyze,
kita cari regression, kemudian pilih linear. Kita memindahkan di sini mana dependennya adalah kepuasan pelanggan, produknya independen, harga. Kemudian setelah itu kita klik statistik tentang bagian collinearity diagnostic. Setelah itu kita continue dan klik OK. Setelah muncul seperti ini, ada model summary, ada koefisien dan collinearity diagnostic, yang dimana kita buka tabel koefisien, kita fokus pada kolom tolerance dan VIF. Setelah kita lihat dimana kriteria untuk keputusannya, nilai kesimpulan tolerance harus melebihi 0,10, yang berarti tidak mengalami gejala multikolinearitas. Langsung saja kita pindah ke Excel untuk melanjutkan interpretasi atau hasil dari uji multikolinearis. Nah, setelah kita buka datanya dan kita akan interpretasikan, kita fokus pada bagian tolerance dan VIF, kita akan interpretasikan. Yang dimana interpretasinya berdasarkan hasil pengujian uji multikolinearitas, metode tolerance dan VIF. Apabila jika nilai tolerance melebihi 0,100 dan VIF 10,00 melebihi nilai VIF, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun sebaliknya, jika nilai 0,100 lebih besar daripada nilai tolerance dan VIF, maka kesimpulannya terjadi gejala multikolinearitas setelah dilihat dari output hasil uji multikolinearitas di sheet pertama tadi, yang dimana nilai toleransinya ada 0,475 dan VIF-nya 2104. Jadi kesimpulannya, toleransi yang ada pada sheet pertama tadi lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF-nya lebih besar daripada 10.0. Maka hasil yang dinyatakannya tidak ada gejala multikolinearitas. Berarti setelah uji ini kita bisa melanjutkan ke uji berikutnya karena hasilnya dinyatakan tidak mengalami gejala. Ya, kita akan lanjutkan kepada uji heteroskedastisitas, yang dimana ini sangat penting untuk melanjutkan apakah kita perlu uji T dan uji F atau uji hipotesis. Yang kita lakukan pada kali ini ada uji heteroskedastisitas dengan scatter plot dan uji kedastisitas berdasarkan uji Gleiser. Langsung saja kita pindahkan data tabulasi yang disiapkan untuk memindahkan total dari variabel X1 dan X2 dan Y. Nah, setelah kita pindahkan semua datanya, kita ganti nama variabelnya. Sesuaikan ini dengan variabel yang ingin diuji, nama variabelnya. Karena ini merupakan hanya contoh tutorial bagaimana cara mengerjakan uji-uji. Setelah ini kita ganti namanya, kita lanjut saja buat residual predicted. Yang pertama, kita klik analyze, regression, kemudian kita klik linear. Kita pindahkan total variable Y ke dependen, produk ke independen, dan harga ke independen. Setelah itu kita klik save. Setelah save, di sini muncul pada bagian predicted values dan residual, yang dimana kita centang bagian unstandardized dan unstandardized pada bagian residual. Setelah itu kita klik continue dan OK. Hasilnya akan muncul seperti ini pada bagian residual statistik, muncul seperti ini dan nilai signifikannya seperti ini. Nah, tidak berlama-lama, kita lanjut saja kepada ini muncul pre_1 res garis bawah 1. Kemudian kita akan membuat scatter plotnya. Sini kita klik saja graphs, kemudian chart builder atau legacy dialog.
kita pilih scatter atau dot dan klik simple scatter, yang dimana unstandardized predicted value kita pindahkan pada x axis dan unstandardized pre1 kita trace 1 kita klik ke y axis, kemudian kita klik OK dan hasilnya kita tunggu dan muncul seperti ini. Nanti kita jelaskan bagaimana cara menganalisa grafik yang sudah disiapkan dan apakah ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Setelah ini kita akan lanjut ke uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Tanpa berlama-lama, tanpa kita hapus ini, kita lanjut buat ABS residual. Kita klik transform, kemudian compute variable. Setelah itu kita buat numeric expression dan target variabelnya ABS garis bawah tes. Kemudian pada bagian numeric expressionnya kita ketik ABS press garis bawah 1 kemudian tutup kurung. Jika kita ketik seperti ini, kita langsung saja klik OK. Dan kini kita akan menunggu hasil dari responnya tadi. Kita kembali kepada sini muncul ABS res. Lanjut kita akan regresi Glasser-nya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik linear. ABS res kita ganti ke kepuasan pelanggan, diganti dengan ABS res. Setelah kita pindahkan seperti ini ABS resnya ke bagian variabel Y atau dependent, kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Residual statistik koefisien hasilnya muncul semua di sini dari uji heteroskedastisitas berdasarkan residual statistik dan grafiknya. Langsung saja kita pindah ke Excel. Jika outputnya begini, kita akan lanjut pindahkan ke Excel dan jelaskan apakah terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung saja kita lanjut untuk menginterpretasikan hasil dari uji heteroskedastisitas. Nah, setelah kita melihat dari output, kita dapat menilai bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot menyatakan bahwa mengalami gejala heteroskedastisitas karena sana outputnya membentuk kerucut pada bagian grafik. Kemudian pada uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser terdapat pada nilai signifikan pada variabel Y yakni 0,002 dinyatakan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya harus melebihi 0,05. Sedangkan pada bagian X2 dan Y-nya dikarenakan nilai signifikannya lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05 yakni
0,757 dan 0,484 yang dimana dinyatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Mungkin itu saja hasilnya dari interpretasi dan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot dan uji kedastisitas dengan uji Gleason. Mungkin kita lanjut ke uji hipotesis. Setelah kita selesai mengerjakan uji heteroskedastisitas, kemudian kita akan melanjutkan ke uji hipotesis atau uji yang terakhir dilakukan pada tutorial kali ini. Yang pertama kita membuka data tabulasi yang sudah disiapkan tadi. Kita pindahkan total dari hasil dari variabel X-nya, yakni produk. Kita salin, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kita saja lakukan hal yang sama pada variabel X2 maupun Y. Kita salin semua total dari 96 responden pada bagian variabel X2. Kita salin dan kita pindahkan ke variabel 2-nya dengan cara yang sama. Kemudian yang terakhir kita pindahkan total dari variabel Y atau kepuasan pelanggan. Setelah kita salin semuanya, kita pindahkan dan kita ke variabel view untuk mengubah nama dan variabelnya. Pertama produk, harga, dan kepuasan pelanggan. Setelah kita ubah namanya dan kita salin data-datanya dan kita pindahkan ke SPSS, akan kita lanjut untuk menguji uji T. Cara untuk menguji uji T menggunakan SPSS, yakni kita yang pertama-tama kita buka analyze, kita pilih regression, kemudian linear, kita masukkan sesuai variabelnya, variabel Y ke dependen dan variabel X ke independen. Setelah kita pindahkan seperti ini, kita klik OK. Sini muncul tabel koefisien. Sini hasilnya nilai signifikan ada 0,292, 000 dan 101, dan pada bagian ANOVA signifikansi 0,000. Kemudian kita akan lanjutkan uji F. Setelah muncul begitu, kita lanjut ke uji F. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression. Ini cara yang sama yang dilakukan dari hal yang pertama tadi. Kita klik linear, kemudian kita pindahkan sesuai seperti ini tadi dan kita klik OK. Semuanya datanya seperti sama yang tadi. Kita di sini akan membaca bagaimana cara outputnya dilihat. Kita membuka tabel pada ANOVA yang memperhatikan kolom F 53,838 dan signifikansi 0,000. Dan kita akan coba interpretasikan ini pada bagian Excel. Nah, baik. Untuk tadi kita uji hipotesis, setelah kita pindahkan ke Excel, kita cek dulu berapa hasil dari uji F dan uji T tadi. Kita lihat di sini pada uji F-nya ada hasilnya 53,838 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian sedangkan kita lihat pada R square yang merupakan nilai penentu juga pada model summary ada 0,537. Langsung saja setelah kita perhatikan, kita lanjut untuk membacakan interpretasi. Yang dimana kita mencari dulu T tabelnya berapa. T A per 3, N kurang K kurang K kurang 1. Yang dimana setelah kita menghitungnya, T tabelnya ada 1,985. Yang dimana berdasarkan nilai signifikansinya yakni 0,00, yang dimana hal ini merupakan lebih besar daripada nilai signifikansi yang diukur 0,05. Ini berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada hasil data SPSS. Ini juga dapat dilihat dari T hitung lebih besar daripada T tabel. Kemudian pada F tabelnya hasilnya ada 3,94. Ini dipakai untuk mengukur nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05. Terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan dari nilai F dihitung yakni 53,838
838 tadi, dan F tabelnya 3,94 yang berarti 31,163 ini lebih besar daripada 3,94 itu sendiri. Dan kesimpulan terakhirnya, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda baik uji T dan uji F maupun koefisien determinasi F2-nya menunjukkan bahwa secara parsial variabel produk X1 dan harga X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau disingkat KFSN PLGN karena nilai signifikansi keduanya berada di bawah 0,05. Di antara kedua variabel, X1 memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dibanding X2. Secara simultan, produk dan harga juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,00 dengan yang dimana lebih besar daripada 0,05. Dan nilai R2 sebesar 0,537 mengindikasikan bahwa 51% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sedangkan 49%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, model regresi ini layak dan kuat dan dapat dijadikan dasar untuk memahami faktor yang memengaruhi kinerja. Mungkin itu saja uji hipotesis dan interpretasi saya pada kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.